Iya. Ani sipu. Apa yang ngomong begitu? Orang lancar ngomong. Bilang sama Bang Romi nanti kalau mereka udah komunikasi. Apa nama perempuan?
Ah, nggak lupa aku tadi. Halo, halo. Biasa ya.
Hah? kejadian kejadian jam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore peserta kelas konservasi Yayasan Taman Baca Inovator yang pertama. Di sini perkenalkan saya Nurholis Marki, Koordinator Program dan Monitoring Yayasan Taman Baca Inovator. Mungkin teman-teman belum pada tahu nih, apa itu Yayasan Taman Baca Inovator. Nah, di sini saya akan sedikit memperkenalkan tentang Yayasan Taman Baca Inovator. Yayasan Taman Baca Inovator atau TBI merupakan yayasan yang bergerak di isu literasi dan pendidikan dengan membuat berbagai macam taman baca, membuat taman baca di beberapa daerah yang sampai saat ini sudah ada di 42 titik dari daerah Sumatera Utara, juga ada di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, lalu juga kita ada di Jabodetabek. Selain itu kita juga ada di Sulawesi Utara, NTT, Maluku Tenggara Barat, dan juga Papua Barat. Salah satu goals kita adalah ingin menyebarkan minat baca, ingin menyebarkan buku-buku bacaan ke beberapa daerah Indonesia, terutama untuk anak usia 4-12 tahun. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya nih, yang tadinya isu literasi, kenapa sih langsung membahas tentang isu konservasi? Nah, ini saya jawab nih sedikit sebelum kita memulai kegiatannya. Dari Yayasan Taman Baca Inovator sendiri berpikir bahwa isu konservasi ataupun isu lingkungan merupakan hal yang penting dan hal yang substansif. Karena antara literasi dan konservasi merupakan sebuah pasangan, sebuah iringan. Karena kalau misalkan kita pikirkan taman bacanya ada, pendidikannya ada, tapi kalau misalkan lingkungan sekitarnya kotor, lingkungan sekitarnya kurang baik, otomatis anak-anak tidak bisa maksimal menggapai pendidikan ataupun literasi. Nah, kurang lebih seperti itu tuh gambaran kenapa Yayasan Taman Baca Inovator mengadakan kelas konservasi. Nah, sebelum kita mulai ke acara, marilah kita berdoa dulu sejenak agar apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bukan hanya kepada diri kita pribadi, namun juga bermanfaat pada lingkungan sekitar kita dan juga orang banyak. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu, pada kali ini, narasumber kita merupakan salah seorang yang memang sudah bergelut cukup lama di isu lingkungan ataupun isu konservasi, yaitu Mas Wirian yang sudah hadir pada kali ini dari Borneo Nature Foundation. Terima kasih kepada teman-teman Borneo Nature Foundation yang sudah menjadi narasumber pada kali ini. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung kita panggil moderator yang akan memandu acara ini, yaitu Kak Lulu Nurul Husni Waris dari Taman Baca Inovator. Kepada Kak Nurul, dipersilakan. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Halo. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah ikut acara kelas-kelasnya TBI dan ini untuk pertama kalinya di kelas konservasi, selamat bergabung dan selamat datang. Dan buat teman-teman yang mungkin udah ikut kemarin, selamat bergabung juga. Perkenalkan, nama saya Nurul Husni, staf program dan monitoring Yayasan Taman Baca Inovator. Bener banget teman-teman, jadi ceritanya tuh memang kita awalnya fokus di literasi, tapi kita lihat nih, kayaknya banyak banget isu yang penting biar anak-anak muda itu gabung. Jadi kenapa enggak kelas literasi dijadikan wadah untuk mempelajari hal-hal baru juga. After all, memang di Taman Baca Inovator, definisi literasi yang kami perjuangkan adalah nggak cuma kemampuan baca dan menulis, dan juga menambah pengetahuan, tetapi juga bagaimana agar teman-teman tuh bisa menggunakan pengetahuan tersebut untuk berkontribusi untuk bagi banyak orang. Nah, kebetulan nih, salah satu kolaborator kami dalam memberikan akses seperti tadi yang Kak Maki udah jelaskan, akses buku dan pendidikan berkualitas kepada anak-anak tuh bergerak di bidang konservasi lingkungan, tepatnya di area Kalimantan Tengah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman hari ini akan belajar banyak dari ahlinya, yaitu manajer pendidikan
Borneo Nature Foundation, Mas Wirian, tentang isu-isu konservasi, seberapa urgent masalah ini, terus effort-effort seperti apa yang udah dilakukan oleh teman-teman BNF, dan yang paling penting, bagaimana sih teman-teman yang asalnya dari seluruh Indonesia dan dari berbagai background bisa untuk ikut berkontribusi dengan melakukan konservasi lingkungan. Nah, pasti udah pada penasaran kan? Tapi sebelum kita mulai kelasnya dengan Kak Dwi Rian, mungkin kita bacain dulu ya tata tertibnya biar nanti acaranya berjalan lancar. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Scroll dong. Oke. Nah, jadi ini tata tertib dan himbauan untuk mengikuti kelas ini. Kita tuh berharap banget karena kan di sini teman-teman kan mau belajar ya. Jadi kalau bisa ikutin ya sesinya dari awal hingga akhir. Terus biar acaranya tertib, teman-teman diharapkan untuk mute mikrofon saat moderator ataupun pemateri sedang berbicara gitu. Terus peserta diharapkan menghidupkan kamera selama kelas berlangsung minimal di awal atau di akhir acara. Karena nanti di akhir juga kita ada sesi foto, dan juga biar kelasnya lebih interaktif, karena nanti juga kita ada tanya jawab. Peserta disarankan untuk menyediakan alat tulis, buku catatan, dan laptop untuk mencatat materi, karena bakal banyak banget yang dipelajari hari ini, jadi dicatat ya yang penting-penting, dan juga siapkan pertanyaan, karena di akhir nanti akan ada tanya jawab langsung dengan pematerinya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi karena Kak Riannya juga udah siap nih untuk ngasih materi ke teman-teman, dan teman-teman pasti udah pada siap untuk belajar. Nah, mari saya persilahkan pemateri kita hari ini yaitu Kak Dwi Rian. Silahkan Kak. Halo. Oke, udah ada Kak Riannya. Ya, ini langsung ya? Iya Kak, silahkan. Oke deh. Terima kasih Mbak Nurul, terima kasih teman-teman Taman Baca Inovator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau share screen ya ini. Oke. Sebelumnya, tadi sudah ada perkenalan juga dari Mas Maki. Jadi saya sebenarnya kenal dengan TBI ini sudah cukup lama ya, karena sebelumnya ketika saya berada di Kalimantan Barat pun itu juga kerjasama dengan teman-teman dari Taman Baca Inovator. Oke. Oke, sudah nampakkah slide saya? Sudah Mas, sudah Kak. Sudah, terima kasih. Oke, jadi hari ini saya mau sharing aja, mau cerita-cerita sedikit tentang apa yang saya dan teman-teman di Borneo Nature Foundation lakukan terkait dengan konservasi lingkungan dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau teman-teman tanyain, bisa secara interaktif saja ya teman-temannya. Jadi silahkan bisa di-type dulu di dalam chat, atau bisa juga nanti di akhir kita akan melaksanakan tanya jawab. Oke. Saya Dwi Rian, bisa dipanggil Rian, asalnya dari Ketapang, dari Kalimantan Barat. Kalau ada yang dari Kalimantan, saya senang sekali. Semoga nanti bisa berdiskusi mengenai apa yang kita bicarakan hari ini. Kemudian aktivitas sekarang saya sebagai manajer edukasi Borneo Nature Foundation Indonesia. Kemudian saya juga ada membangun social enterprise yang bergerak di bidang sustainable business juga, namanya Parahita Borneo. Sedang kami bangun juga dan sudah berjalan kurang lebih 6 bulan sekarang. Kemudian juga merupakan founder dari Power Ranger Community. Jadi selain mempunyai kegiatan yang memang berhubungan dengan profesional di dalam bidang lingkungan, saya juga bergerak bersama teman-teman untuk membangun komunitas kepemudaan di Kalimantan Barat. Gitu. Kemudian background pendidikan, saya pendidikan kimia dulu, jadi memang agak sering banget yang tanya ke saya kenapa masuk ke dunia konservasi gitu kan, padahal background-nya adalah pendidikan kimia. Jadi
long story back, sebenarnya dulu saya pertama kali bergabung di kader konservasi di sebuah yayasan rehabilitasi orang hutan, dan akhirnya itu membawa saya sejauh ini kurang lebih sudah 6 tahun di bidang konservasi. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut saja berarti ya. Nah, baik. Jadi saya mau perkenalan dulu tentang Borneo Nature Foundation itu apa, kemudian apa yang dikerjakan juga, dan apa yang kita lakukan sejauh ini untuk bisa berkontribusi dengan pelestarian lingkungan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah. Jadi ini misi kami adalah untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya juga ekosistem di Borneo ya, teman-teman ya. Jadi yang pada akhirnya itu adalah memberikan keuntungan tidak hanya untuk ekosistemnya saja, tidak hanya untuk biodiversity-nya saja, tapi juga untuk manusia gitu. Dan kegiatan yang kami lakukan itu diantaranya adalah kegiatan-kegiatan on the ground atau kegiatan lapangan, kemudian riset, karena memang lembaga kami adalah lembaga yang dasarnya adalah riset. Jadi semua kegiatan yang kami lakukan itu kami riset terlebih dahulu, kemudian dari hasil riset itu baru kami definisikan kira-kira proyek konservasi apa yang bisa kami laksanakan. Kemudian yang menjadi concern kami juga adalah bagaimana membangun sustainable livelihood. Kemudian yang saya dan teman-teman di tim saya kerjakan adalah bagaimana juga membangun awareness. Jadi semua hal itu tidak bisa berjalan satu-satu, tapi semuanya harus berjalan beriringan. Nah, ini beberapa partner kami, dan sekarang sudah menambah juga beberapa, baik itu di lokal, maupun di tingkat regional, nasional, maupun di internasional. Dan ini adalah beberapa di antaranya, yaitu Lancaster University, kemudian Universitas Palangkaraya. Sekarang kami juga sudah kerjasama dengan Universitas Kristen Palangkaraya dan Universitas Muhammadiyah juga, dan juga dengan kementerian tentu saja, dan pemerintah lokal. Dan sekarang ini memang sebagian besar yang bekerja di BNF adalah orang-orang lokal di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya. Nah, ini masuk ke dalam program apa yang kami lakukan, teman-teman. Karena saya ketika diminta untuk mengisi kelas ini juga tanya kira-kira yang menjadi audiensnya siapa, gitu kan. Dan karena teman-teman cukup general, jadi saya juga akan perkenalkan programnya juga secara general, dan mungkin nanti at the end of this presentation kita bisa ngobrol bareng. Kira-kira apa yang pengen teman-teman tahu tentang program kami, tentang BNF atau tentang lingkungan di Kalimantan. Jadi secara umum terbagi 3, teman-teman. Jadi riset, karena tadi saya bilang memang base program kami adalah riset, dan semuanya itu harus berdasarkan riset. Kemudian implementasi program dan juga support teams. Jadi implementasi program itu ada program edukasi, konservasi, sama beberapa program field force juga, termasuk di dalamnya juga adalah program community development atau promosi untuk meningkatkan sustainable livelihood. Kemudian ini adalah main research areanya kami. Jadi kegiatan BNF itu di Kalimantan Tengah ini adalah petanya, kita kegiatannya di mana saja. Jadi kita ada di Sebangau, di Rungan, dan juga di Barito Ulu. Kenapa kita menggunakan pendekatan landscape? Ini ada dasarnya, teman-teman. Jadi pendekatan landscape itu adalah pendekatan yang kami gunakan setelah kami lihat di peta, memang 3 landscape ini mempunyai hutan yang sebenarnya terhubung, namun ada beberapa hutan yang terfragmentasi dan merupakan koridor orang hutan yang sangat besar sekali. Artinya kalau di sana populasi orang hutannya tinggi, berarti populasi biodiversity yang lain juga akan tinggi. Itu karena orang hutan ini merupakan juga merupakan salah satu indikator ya di dalam ekosistem itu. Jadi the better that ecosystem itu juga ditentukan dari orang hutannya itu ada apa enggak gitu. Kalau di Kalimantan, dan ini merupakan salah satu satwa endemiknya kita juga gitu. Jadi misi kami adalah bisa menggabungkan atau menghubungkan kembali hutan-hutan yang terfragmentasi itu di 3 landscape ini, karena akan menjadi satu hutan dengan landscape atau dengan luasan hutan yang sangat besar sekali. Dan ini adalah
salah satu tempat di mana kami bekerja namanya Laboratorium Alam Hutan Gambut di kawasan Taman Nasional Sebangau. Jadi adalah salah satu taman nasional yang ada di Palangkaraya ya teman-teman, Taman Nasional Sebangau itu. Dan di Kalimantan Tengah itu ada dua sebenarnya taman nasional. Satu Taman Nasional Sebangau, yang kedua Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, kalau misalnya teman-teman lebih terekspos dengan Tanjung Puting karena kegiatan ekowisatanya, di sana juga memang adalah tempat di mana orang-orang bisa melaksanakan kegiatan ekowisata, melihat orangutan dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi saya sebut dari tadi ya. Jadi sahabat saya, karena saya pertama kali di konservasi pun ngurusinya orangutan, teman-teman. Jadi orangutan ini adalah salah satu hewan yang menjadi objek risetnya BNF juga. Jadi tadi di Laboratorium Alam Hutan Gambut kami juga melaksanakan riset tentang orangutan, perilakunya, kemudian kita survei juga, kita monitoring juga. Memang kami bukan merupakan lembaga rehabilitasi, tapi kami juga melaksanakan survei dan monitoring untuk memantau populasi orangutan ini. Gitu. Kira-kira nih, kalau saya boleh nanya nih, mungkin bisa di typing di chat nih. Teman-teman tahu nggak kira-kira ini orangutan jantan atau orangutan betina? Kemudian kalau jantan kenapa, kalau betina kenapa? Boleh nggak di typing di chat, atau ada yang mau ngomong langsung juga boleh. Open mic juga boleh. Saya lihat dulu. Ada chickpad-nya, jantan Kak. Jantan, oke. Bentuk dadanya, oke. Bidang ya. Jadi kalau misalnya dadanya bidang, berarti kemungkinan dia orangutan jantan. Ya, ini ada yang benar ya. Ada yang menyebutkan chickpad, benar sekali. Jadi chickpad orangutan ini menunjukkan kalau dia ini jantan dominan, teman-teman. Ada nggak orangutan jantan yang tidak berchickpad? Ada. Berarti dia less dominan atau memang dia masih remaja. Kalau ini ukurannya dia sudah dewasa orangutannya. Ukuran jantan lebih besar daripada betina, benar sekali Mbak. Jadi kalau misalnya dibandingkan, kira-kira jantannya orangutan itu dengan betina itu perbandingan beratnya berapa sih? Jadi 1:2. Jadi kalau jantannya itu 70-an kilo atau 80-an kilo, nah betina biasanya setengahnya gitu. Kecuali dia lagi mengandung. Gitu kan? Dan ada yang tahu nggak orangutan itu mengandungnya berapa lama? Lagi saya mau nanya lagi. Supaya lebih interaktif aja. Mungkin bisa di-typing juga di chat. 8-9 bulan Kak, oke. Ada lagi? Orangutan itu kira-kira mengandungnya berapa lama ya? Ada juga yang 10 kayaknya, nawar. Nggak tahu Kak. 8,5, 9 bulan. Ya, jadi terima kasih ya teman-teman yang udah typing di chat. Rata-rata memang 9 bulan ya. Apakah 9 bulan 10 hari Kak Rian? Enggak juga sih, enggak exactly 9 bulan 10 hari. Hamil 2 hari Kak. Ya, memang dia tidak dinikahkan sebelumnya ya. Jadi ya mau nggak mau memang hamil di luar nikah ya, Kak Ortim. Jadi 9 bulan ya. Jadi kenapa dia ini dikatakan memiliki kekerabatan yang dekat sekali dengan kita itu? Karena memang DNA-nya itu 96,4% mirip. Jadi memang kalau dibandingkan dengan apes yang lain atau kera besar yang lain, memang yang lebih mirip itu atau yang lebih dekat itu bonobo kan, hampir 98%. Tapi orangutan sebagai satu-satunya kera besar yang ada di Indonesia juga, kemudian yang ada di Asia juga, ini juga punya peranan penting dan juga kekerabatannya dekat sekali. Gitu. Oke, kita lanjut ke hewan yang lain dulu. Ada yang tahu ini apa? Type di chat. Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenal nggak ya sama satwa-satwa kita ini gitu? Oke. Saya boleh ikutan nebak nggak, Kak? Boleh dong, boleh. Itu gibbon. Kalau nggak salah bahasa Indonesianya owa-owa ya? Betul. Nah, ini juga terima kasih Kak Nurul. Ini juga banyak nih yang jawab di chat. Ada yang jawab owa Jawa, owa Jawa, owa Jawa. Ada yang jawab apa itu? Makaka. Nah, sekarang kalau ada yang jawab makaka, ini benar ya, ini owa tadi ya. Atau bahasa Inggrisnya gibbon. White-birded gibbon ini adalah gibbon yang adanya di Kalimantan. Itu. Ada juga owa Jawa, ada nggak sih owa Jawa? Ada owa Jawa. Itu. Dan salah satu yang menjadi karakteristik dari hewan gibbon ini adalah dia punya nyanyian kalau setiap pagi itu khas sekali. Kalau teman-teman cek di websitenya BNF, kita punya bahkan ada satu buku edisi khusus untuk anak-anak
gibbon yang kehilangan nyanyiannya, dan itu memang kita rilis secara khusus juga sebagai salah satu bagian dari output riset yang kami lakukan. Dan insya Allah tanggal 24 nanti, teman-teman nanti juga bisa ngelihat Rainforest Live yang akan kami laksanakan, dan kami akan launching first gibbon application untuk sebagai media pembelajaran anak-anak nanti, yang bisa di-download di smartphone. Gitu. Next. Ini ada yang tahu nggak? Yang mau open mic juga silakan ya, nebaknya, atau mau di chat juga boleh. Apa namanya? Apakah ini mah kakak? Apakah ini lutung? Skip kak. Ini pas. Ini namanya red langur, kelasi. Ya, bukan saya kak katanya. Enggak lah, bukan Kak Maki ya kak. Jadi ini adalah kelasi. Dan ini merupakan salah satu objek penelitian kami juga. Jadi memang di Taman Nasional Sebangau itu kita punya banyak sekali biodiversitas, termasuk diantaranya adalah kelasi ini. Next, ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu nggak ya? Ini, oke, macan. Macan-macan, jaguar, panther. Oke. Terima kasih teman-teman. Clouded leopard. Jadi ini adalah foto yang kami ambil dengan kamera trap. Jadi nanti akan saya jelaskan juga kira-kira kamera trap itu apa dan kami gunakan untuk apa. Salah satunya adalah untuk menangkap momen-momen seperti ini, karena clouded leopard itu susah sekali ditemui. Jadi memang ada beberapa kucing-kucing besar yang ada di Taman Nasional Sebangau, walaupun belum semuanya kami dapat gambar, tapi sepertinya diprediksikan punya beberapa jenis lain yang kemungkinan juga cuma ada di Taman Nasional Sebangau. Itu. Next. Nah ini katak. Tree frog juga ada salah satu spesies ini di Taman Nasional Sebangau ya, di Kalimantan Tengah. Kemudian sesuatu yang mirip dengan kadal, tree skink. Next, nah ini caterpillar ya. Jadi kalau tadi dari yang besar sekali dari orangutan sampai satwa-satwa yang kecil pun sebegitu beragamnya biodiversitas di Taman Nasional Sebangau. Ini kalau di tempat saya nih namanya belalang sembah teman-teman. Jadi sesuatu yang kadang-kadang juga ada mitosnya nggak sih kalau belalang sembah itu? Mungkin di tiap daerah beda-beda ya. Nah, kalau ini, oke, kalau ke tanaman, kira-kira ini apa nih? Ada yang tahu apa nggak? Oh, ya ini familiar lah ya. Familiar, kantong semar. Jadi juga merupakan salah satu tumbuhan yang ada di Taman Nasional Sebangau. Picture plants. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya mau teman-teman kita relax sebentar dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, sama kita coba untuk bermain Kahoot dulu. Ini boleh nggak nih main Kahoot nih, Kak Nurul? Boleh dong, Kak. Oke, sip. Nanti teman-teman siap. Nanti teman-teman nih tolong siapkan HP, kemudian masuk ke situs kahoot.it. Jadi mungkin bisa masuk sekarang, kemudian nanti type di bagian, mana tadi ya Kahoot saya? Ya, kalau ternyata mau bahas modal pencarian. Misalnya, teman-teman tahu dokumenter Blackfish yang soal orca, karena ini masih dalam matahari laut ya, salah satu contohnya itu. Dulu aku nonton itu. Ya, mungkin ada yang saya stop sharing sebentar, teman-teman. Ini udah pada masuk ke dalam Kahoot belum? Kalau sudah, saya akan ini sambil nunggu nih, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo loh teman-teman. Sambil-sambil. Oke, kalau nggak ada,
Saya share screen dulu. Dan teman-teman silahkan masukkan kode ini ya. Oke. Saya tunggu. Silahkan masuk ke kahoot.it, kemudian masuk ke kode ini. 5002690. Oke, Kak Desi udah masuk. Oke, Kak Medina. Oke. Ya, 8. Ini ada 50-an orang nih. Ini kalau misalnya bisa masuk semua, mantap sekali. Ini nggak susah kok. Kita yang fun aja mainnya. Oke, 15. Kita tunggu lagi teman-teman yang mau masuk. Yap, mantap. (19, 20). Mungkin kita tunggu couple minutes lagi ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau masih menyusul, silakan saja menyusul. Kita tunggu couple minutes lagi. Seru sekali ya hari ini, ramai sekali yang ikut. Saya juga jadi semangat memberikan sharing sama teman-teman. Oke, it's almost sudah setengah. Jadi mungkin nanti yang mau nyusul silakan nyusul. Ini kita mulai dulu aja ya. Karena kita juga dibatasi waktu nih teman-teman. Oke, saya start ya. Oke. Silakan. Hewan endemik Pulau Kalimantan. Ya, belum ada yang jawab. Ya, sudah 2 masuk. Pulau Kalimantan ya, teman-teman. Jadi tidak hanya di Kalimantan Tengah. Oke. Ya jawabannya ya. 13 orang majority benar. Jadi ada orangutan, Kalimantan, Bekantan, dan Pesut. Next. Siapa nih? Sri Garcinia. Oke, mantap. Next. Orangutan termasuk hewan arboreal. Arboreal artinya apa? Ada yang tahu nggak ya? Saya sebutin artinya, tapi tidak sebutin kalau ini arboreal. Let's see. Wow, mantap. Mantap, arboreal artinya sebagian besar hidupnya dihabiskan di pepohonan. Oke. Siapakah yang naik podium? Kak Desi Sidabutar, mantap. Next. Apa warna air gambut? Nah, ada yang tahu nggak nih? Ini mau kita ceritain setelah ini juga. Air gambut. Kalau pada tahu berarti memang mungkin pernah ke gambut ya. Oke. Waduh. Ada yang jawab hitam kehijauan. Jadi warna air gambut itu seperti warna cola, teman-teman. Kuning kecoklatan. Mantap. Next. Siapakah ini? Nomor 1 belum bisa tergoyahkan ini. Rekayana, Medina, Reza, dan Anissa. Lanjut. 4. Hutan gambut adalah lahan basah yang terbentuk dari sisa-sisa apa? Ya, itu ya. Jadi kenapa gambut itu bahannya organik? Karena asalnya dari situ. Not too bad. Kita lihat. Wow, masih orang yang sama. Next.
Fungsi lahan gambut. Ada yang tahu? Ya. Oke. Karakteristik gambut ya, teman-teman ya. Jadi memang banyak di Kalimantan itu adalah karena dia sebagai bank karbon. Jadi menyimpan karbon yang banyak. Cukup seimbang antara 10 dan 12 ya. Tapi yang benar adalah yang hijau. Next. Oke. Lanjut. Dua terakhir. Perbedaan paling mencolok dari bekantan jantan dan betina. Saya mau belum sebutin tadi, tapi salah satu hewan di Kalimantan adalah bekantan. Saya mau tahu juga knowledge teman-teman di sini. Tahu nggak nih sama hewan ini? Mantap. Oke, yang paling karakteristik yang paling besar dari seorang bekantan, seekor bekantan itu adalah hidungnya ya. Jadi antara jantan dengan betina pun jantan lebih besar hidung. Oke, podium kelima tergantikan. Last question. Taman Nasional terdapat di Palangkaraya tuh. Tadi saya sebutin. Palangkaraya ya. Palangkaraya. Artinya Taman Nasional itu masuk dalam wilayah kota Palangkaraya. Oke, mantap. Oke, mari kita lihat podium akhir di kelas konservasi Taman Baca Inovator. Oke, Kak Medina, Kak Yana, dan nomor 1. Oke. Ini nanti nih bisa minta hadiah sama Kak Nurul ya. Nggak bercanda. Selamat ya untuk teman yang menang ya. Oke. Sip. Kita kembali dulu ke presentasi kita. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya lanjut ke setengah sharing presentasi lagi? Belum? Oh, ada chat banyak sekali. Saya coba lihat dulu. Ini dapat stiker WhatsApp katanya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut sedikit ya teman-teman ya. Kita lanjut sedikit. Nah, sekarang kita mau membicarakan kenapa perlu adanya penyelamat lingkungan. Kenapa lingkungannya perlu dilestarikan. Salah satu masalah yang besar sekali dan sampai sekarang masih berlangsung di Kalimantan adalah habitat loss, teman-teman. Ini adalah foto atau gambar yang sering muncul di mana-mana orang presentasi. Prediksi, dan sekarang itu memang udah kejadian gitu. 2020 hutannya bukan malah makin hijau, kalau melihat peta citra satelit di Kalimantan itu malah makin terbuka, malah makin banyak putihnya, teman-teman. Habitat loss. Dan ini adalah salah satu aktivitas yang logging mungkin sedikit berkurang daripada sebelumnya, karena ini karena sudah ada banyak peraturan pemerintah juga, dan juga tidak banyak praktik-praktik ilegal yang dilakukan masyarakat secara personal, walaupun masih ada ya, gitu. Kemudian pengeringan lahan gambut, gitu. Teman-teman tahu nggak kenapa lahan gambut itu tidak boleh kering? Ada yang tahu nggak? Mungkin bisa sambil typing in the chat juga. Kenapa lahan gambut itu nggak boleh kering, teman-teman? Jadi banyak sekali orang yang praktisi gambut yang berusaha mempertahankan supaya tidak kering, mudah terbakar ya. Yes, terima kasih Kak Ruwaida, Kak Medina. Jadi kenapa tidak boleh kering? Karena gambut itu benar. Jadi dia itu kayak sponge gitu kan sebenarnya. Jadi kalau misal dia nyimpen air, kemudian dia nyimpen karbon juga. Ketika dia kering, dia akan mudah sekali terbakar, and once itu terbakar, itulah yang menyebabkan terjadinya
karbonnya lepas-lepas itu tadi. Karena ada reaksi dengan oksigen kan, akhirnya karbonnya berubah menjadi CO2 dan itu yang akhirnya menjadi kabut asap dan itu berbahaya sekali dan sering terjadi di Kalimantan gitu kan. Sedihnya ini seperti seasonal gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ke anak-anak sekolah itu musim di Kalimantan Tengah itu ada berapa? Salah satunya itu pasti jawab ada musim panas, musim hujan dan musim asap. Jadi it's not a good knowledge yang teman-teman harus ingat sebagai musim gitu kan, anak-anak lagi kan anak-anak SD gitu, tapi it's memorable berarti di mereka bahwa itu adalah salah satu yang kayaknya kok sering banget kejadian ya asap gitu. Nah ini conversion for agriculture pasti sawit sebig industri juga di Kalimantan dan tidak terkecuali di Kalimantan Tengah teman-teman. Oke. Habitat loss. Jadi ini adalah gambaran-gambaran kira-kira habitat loss yang terjadi atau hutan-hutan yang terbuka itu kalau di Kalimantan Tengah itu dipakai untuk apa aja sih gitu secara gampangnya kayak gitu. Jadi yang hijau itu masih ada forest cover, kemudian ada juga national park, kemudian ada konsesi untuk tambang, ada konsesi untuk aktivitas untuk kayu, kemudian ada juga untuk sawit gitu. Next. Nah, ini ada peristiwa yang luar biasa hebat terjadi 2015, teman-teman. Kalau teman-teman ingat, mungkin teman-teman yang sekarang pasti udah ada di 2015 ketika ini terjadi gitu kan. Dan Kalimantan Tengah itu, di Palangkaraya itu, asapnya itu bukan lagi warna ini nih teman-teman. Ini masih putih kan. Ketika terjadi kebakaran 2015, asapnya itu kuning. Makanya jarak pandangnya itu kurang dari 5 meter bahkan. Dan itu luar biasa menyiksa sekali karena ketika kita buka masker dan kita tidak, sekarang kita pakai masker for COVID prevention kan, tapi ketika asap itu kita menggunakan N95 yang jauh lebih tebal dan sebenarnya agak sulit juga untuk bernafas, tapi mau nggak mau kita harus pakai daripada kita menghirup asap karena seperti nggak ada oksigen gitu, yang ada asap aja. Nah ini gambaran juga terjadi di 2015 di Taman Nasional Sebango, tempat kami bekerja, dan itu kurang lebih ini kejadian yang ketika foto ini diambil itu, ini tidak jauh dari camp kami. Jadi pada waktu itu kita sangat waspada sekali untuk bisa supaya campnya juga tidak terbakar karena api. Salah satu karakteristik api gambut ini kenapa dia tidak boleh kering? Jadi gambut itu punya layer, punya apa lapisan-lapisan. 3 meter, 5 meter, 12 meter, 15 meter, ada yang membentuk kubah gambut. Di atas terbakar, ketika yang di atas mati, belum tentu yang di bawahnya mati, teman-teman. That's the problem of gambut, yang memang harus dijaga kenapa dia tidak boleh terbakar. Dia kebakar di atas, tapi juga ke bawahnya juga kebakar. Dan itu yang menjadi perhatian gitu. Nah, ini juga orang hutan, tapi kalau di Taman Nasional Sebangau ini sudah mulai berkurang, bahkan tidak ada, karena memang sudah statusnya Taman Nasional. Konsekuensinya apa sih kegiatan-kegiatan tadi atau aktivitas tadi yang terjadi? Loss of species sudah pasti, kemudian ada degradasi habitat, kemudian asap gitu. Bahkan terakhir 2019 sebelum COVID juga Palangkaraya asapnya luar biasa. Kemudian konsekuensinya untuk masyarakat apa? Teman-teman pasti sudah tahu lah bagaimana tentang kesehatan, bagaimana kalau misalnya alam itu sudah nggak ada atau semakin berkurangnya hutan selain memberikan dampak langsung kepada biodiversity juga sebenarnya kepada human. Karena kalau misalnya di track, karena kita juga ada riset tentang ikan di sekitar Taman Nasional Sebangau itu, dan memang populasi atau jumlah populasi dari ikan itu pun bahkan berkurang gitu. Artinya tidak hanya berdampak kepada biodiversity-nya saja, tapi juga terhadap ikan yang memang menjadi salah satu mata pencaharian warga lokal. Kemudian ekonomi tentu saja ya, baik itu kalau ada asap itu tidak bisa ada penerbangan dan lain sebagainya. Nah, apa yang kami lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan ini? Gitu. Jadi ada short term solution, ada juga yang long term gitu. Kayak seperti kebakaran, kita memang harus melaksanakan direct prevention atau melaksanakan direct action untuk bisa memadamkan misalnya. Ada juga yang dengan solusi yang jauh lebih panjang gitu. Artinya programnya panjang dan berkelanjutan. Nah, ini dia. Conservation Initiative. Sebentar saya lihat waktu dulu. Oke. Nah,
ini program yang kami lakukan. Tadi saya sudah mention juga di atas. Jadi program-programnya itu adalah penyelamatan habitat atau perlindungan habitat, kemudian restorasi habitat, kemudian ada kegiatan edukasi dan community development, dan juga riset dan monitoring. Habitat protection apa sih yang dilakukan? Nah ini teman-teman. Ada kegiatan firefighting. Ini bekerja sama dengan masyarakat lokal. Ada kegiatan socialization dengan awareness khusus masyarakat, kemudian juga ada patroli. Ini harus ya, patroli itu artinya apakah musim panas aja Kak di patroli? Enggak. Jadi setiap hari atau kita memang sudah ada jadwal bersama masyarakat peduli api, namanya setiap kita harus terus melakukan para patroli gitu. Kemudian habitat restorasinya apa? Nursery. Nursery ini selain kita menanam, membibitkan, kita juga memberikan pemasukan ke masyarakat lokal, karena masyarakat lokal yang melakukan pembibitan, kemudian dikerjasamakan dengan BNF untuk kita tanam di area bekas terbakar. Kemudian ada dam building. Gitu. Jadi, ada yang tahu nggak fungsi dam building apa? Kenapa harus dibangun dam di wilayah gambut? Di kanalnya gambut. Ada yang pernah mendengar nggak, teman-teman? Kenapa sih harus dibangun dam? Kenapa harus dibangun damnya kayak begini nih di wilayah gambut? Jaga konsentrasi airnya, oke. Menjaga konsentrasi air ya. Jadi terima kasih Kak Sri. Jadi salah satunya itu ya. Dan memang fungsinya itu adalah supaya nggak kering. Kalau terjadi kebakaran bisa diambil air dari situ, menghindari kekeringan. Jadi Taman Nasional Sebangau itu sebenarnya sebagian ada bagiannya yang merupakan juga tanaman-tanaman atau pohon-pohon sekunder. Artinya sebelumnya itu memang pernah terjadi, sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional juga merupakan area logging. Kalau kita masuk ke Taman Nasional Sebangau itu banyak sekali kanal-kanal yang fungsinya adalah untuk mentransportasikan pada masa itu adalah kayu-kayu hasil logging itu, teman-teman. Kanalnya besar sekali. Semakin banyak kanal di dalam gambut, maka itu potensi kekeringannya juga semakin besar karena airnya akan keluar, kan begitu. Dan kenapa kita harus membuat dam building itu supaya aliran airnya itu tidak terlalu deras. Jadi dengan adanya dam itu aliran air flow-nya tidak terlalu deras, jadi tetap bisa membasahi area gambutnya. Jadi idenya adalah seperti itu, dan sejauh ini kita sudah mulai banyak sekali membangun dam di area Taman Nasional Sebangau untuk menjaga kelembapan atau menjaga supaya lahannya itu tetap basah. Research dan ekologi. Nah, ini. Jadi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, spesiesnya apa aja sih yang dimonitoring, itu salah satunya saya sebutkan di atas tadi, yang kita sama-sama tebak itu, bahkan sampai spesies-spesies yang kecil. Capung, kupu-kupu, itu juga kita adakan penelitian, teman-teman. Kalau teman-teman tahu kira-kira kenapa sih capung sama kupu-kupu juga diteliti, emang ada fungsinya nggak sih di alam? Karena dua binatang kecil ini, walaupun kecil, mereka merupakan salah satu indikator kesehatan alam juga, gitu kan? Jadi itu juga kita teliti. Kemudian, nah ini yang saya kerjakan bersama teman-teman di pendidikan. Jadi kita dan teman-teman Komdev, jadi membangun sustainable livelihood, baik itu dengan organic farming, kemudian kita juga mempromosikan madu-madu hutan, madu kelulut. Kalau teman-teman tahu ada lebah kecil, bukan lebah kali ya, itu spesiesnya apa ya, tapi dia menghasilkan madu juga, agak lebih asam daripada madu hutan biasanya, tapi enak sekali, dan itu mulai kita budidayakan juga sebagai mata pencaharian masyarakat. Kemudian ada staff development, kemudian kegiatan-kegiatan edukasi, dan kegiatan-kegiatan di mana kita membawa masyarakat awam untuk belajar langsung dengan saintis kita. Jadi orang-orang itu tahu bagaimana caranya atau feeling menjadi seorang peneliti, gitu kan. Oke. Ini adalah tadi lembaga yang bekerja sama dengan kami. Untuk kegiatan apa aja, kalau misalnya Universitas Palangkaraya, kita juga bekerja sama dengan Muhammadiyah dan Universitas Exeter, itu kalau tidak pandemi, sebelumnya kita melaksanakan field course. Jadi, mahasiswa-mahasiswa di sana datang ke Kalimantan untuk melaksanakan field course, kemudian belajar dan beraktivitas langsung di dua site kami, di Rungan dan juga di Sebangau. Nah, ini dia field trips, kamera trapping,
apa aja yang diajarin gitu selama mereka melaksanakan field course tadi. Di antaranya seedlings, kemudian fenologi juga, kemudian hidrologi, habitat restoration juga. Dan ini adalah kegiatan survei. Kenapa tadi saya bilang kegiatan yang kami lakukan itu semuanya base-nya adalah riset karena ini. Karena sebelum kami memulai kegiatan di sebuah tempat atau di sebuah landscape, pasti kita laksanakan survei dan research biodiversity-nya dulu. Jadi data-data itu yang kemudian menjadi dasar kita, oh ternyata kegiatan apa dulu yang perlu dilakukan. Oh kita setelah riset, kita kemungkinan harus melaksanakan kegiatan community development dulu deh kayaknya. Atau kita melaksanakan dam building dulu deh. Atau kita justru melaksanakan riset dulu nih 2 tahun misalnya. Karena datanya belum cukup. Nah itu menjadi justifikasi kami sebelum melaksanakan kegiatan. Nah ini juga untuk kami juga membuka kesempatan kepada teman-teman yang ada di Palangkaraya khususnya untuk bisa bergabung menjadi volunteer kami, orang-orang yang pengen sekali kegiatan lingkungan tapi memang bukan di bidangnya. Saya rasa that's how volunteers TBI juga bekerja gitu dan bergerak gitu kan, orang-orang punya passion untuk literasi dan pengen membantu dan kita sediakan platform itu. Jadi sama seperti itu. Dan kegiatan program edukasi kami itu ada school visit, kelas konservasi. Biasanya kami laksanakan offline, sekarang kami laksanakan online. Gibbon Goes to School ini bentuknya adalah storytelling tentang Gibbon, OA tadi. Anak Sebango dan Sebango Rangers ada kegiatan informal, anak Sebango untuk anak SD, kemudian Sebango Rangers SMP dan SMA. Jadi pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa memberikan awareness atau penyadartahuan kepada anak-anak dari level pendidikan yang bahkan yang paling dasar gitu, jadi PAUD, TK, dan lain sebagainya. Yeah, I guess this is journal clubs ini adalah yang dikerjakan anak-anak Sebangau. Jadi memang kami interpretasikan dalam bahasa Inggris. Ini salah satu hasilnya adalah jadi ketika mereka melaksanakan kegiatan, at the end of the activity, di dalam setiap tahun biasanya kita minta mereka untuk tulis esai dan kemudian kita juga lihat kira-kira setelah belajar setahun itu mereka dapat atau yang ada di dalam kepala mereka itu yang paling diingat tuh materinya tentang apa gitu sebagai pengukuran juga. Oke, nah ini yang terakhir, karena saya juga diamanahkan, kira-kira kalau misalnya orang nggak tinggal di Kalimantan tuh bisa membantu dalam hal apa gitu kan. Saya pikir segala sesuatunya berbalik ke personal ya, teman-teman ya. Artinya, kenapa yang pertama saya bilang manage our consumption, karena all the things yang terjadi, kalau misalnya kita tarik, kalau teman-teman bekerja di konservasi dari bagian tapak atau on the ground, segala sesuatunya itu pada akhirnya berkaitan dengan kita as a human, berkaitan dengan our consumption juga. Misalnya sawit kan. Misalnya sawit, kenapa agriculture itu banyak dibuka, monoculture, sawit itu banyak dibuka, karena memang consumption dan demand-nya tinggi sekali untuk hal itu. Berarti kan yang harus kita manage adalah consumption-nya kita. Kenapa banyak sampah? Consumption kita untuk certain things itu ternyata juga banyak sekali. Apakah itu pemenuhan necessity yang memang cukup atau ternyata berlebihan tapi kita hanya greedy saja. Nah, itu kita sendiri yang bisa assess. Kemudian manage our waste pasti, kemudian yang terakhir manage our social media wise. Jadi things yang bisa kita lakukan dan teman-teman lakukan, dan biasanya kan setelah kelas konservasi atau kelas TBI-nya ada call to action katanya. Jadi mungkin bisa juga dengan social media campaign. Itu menurut saya powerful sekali sih. Karena banyak sekali, bahkan tren-tren bisnis, tren-tren pengusaha ya, bisnis lah ya, sekarang juga mengikuti how this social media works kan. Dan sekarang semakin environmental base, semakin tingginya environmental base awareness orang-orang, juga semakin menggerakkan sektor-sektor yang lain gitu. Makanya, dan salah satu yang paling influential itu adalah dari social media, dan I'm sure ini satu orang di dalam kelas ini tidak hanya memiliki satu social media. Nanti setelah ini boleh di absen kira-kira punya berapa social media ini yang digunakan sehari-hari. Oke, and this is our team, our previous team, dan sekarang sudah banyak sekali orang yang bekerja di BNF, dan pada dasarnya kami bekerja untuk bisa memberikan dedikasi setinggi-tingginya kepada orang-orang lokal juga, kemudian kepada pemerintah dan kepada mitra-mitra kami juga untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam di Kalimantan Tengah.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini mungkin kita bisa berdiskusi. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Nurul. Silakan Kak. Oke. Terima kasih Mas Rian. Nah, teman-teman mungkin bisa nih. Tadi kebetulan udah ada nih Kak Rian, teman-teman yang nanya di chat, jadi mungkin bisa langsung Kak Rian jawab. Dan kalau ada yang mau open mic juga boleh tuh. Terus ada follow up questions juga boleh langsung ke Kak Riannya. Silahkan. Awas kalau nggak ada yang nanya ya. Terima kasih Kak Desi. Untuk masyarakat umum bukan pelajar, apakah dimungkinkan untuk ikut field trip dan belajar di Sebangau, Kak? Memungkinkan, Kak. Jadi memang, tapi the things is, sekarang ini yang membuat sulit itu adalah situasi pandemi. Karena kita tidak pernah tahu kapan pandeminya berakhir, atau angkanya di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya juga makin tinggi, gitu kan. Tapi kalau situasi sudah kembali normal, apakah bisa nggak ya orang umum ikut ke sana? Bisa. Dan biasanya itu memang ada proposal yang masuk ke kita untuk kita sesuaikan. Karena kita bekerja dengan mitra juga di Universitas Palangkaraya dan juga di Taman Nasional Sebangau. Gitu. Kemudian untuk bisa belajar di Sebangau, bisa banget. Padahal sebenarnya nih Kak Desi, sebelum pandemi kita juga sudah merencanakan untuk teman-teman mahasiswa khusus Indonesia untuk bisa melaksanakan field course juga. Jadi kita tidak hanya membuka kesempatan field course untuk teman-teman dari luar saja, tapi juga untuk teman-teman dari Indonesia, supaya nanti terjadi mutual understanding atau ada kesamaan inilah pengalaman, level of knowledge juga, terutama untuk sesuatu yang memang menjadi nature-nya kita di Indonesia gitu kan, maksudnya segala sesuatu yang berhubungan dengan alamnya kita, dengan biodiversity-nya kita gitu. Bisa Kak, tapi ya itu dia, sekarang kenapa belum bisa, karena fluktuasi kejadian pandemi ini memang tidak bisa ada yang prediksikan, dan semua pihak memilih untuk bisa berada di line yang aman untuk tidak membuka hal-hal yang mengundang orang terlebih dahulu gitu. Next. Saya lanjut aja nih Kak Nurul ya. Silahkan. Ya, silahkan Kak. Oke deh. Ini kalau mau open mic juga boleh loh. Boleh kan Kak? Boleh banget. Boleh. Nah, langsung itu ngobrol. Iya, mungkin biar lebih interaktif. Boleh. Kak Sri ini ada Sri Garcinia. Kak boleh open mic nggak? Biar kita bisa, saya tahu juga orangnya, kita bisa ngobrol langsung. Kak Sri, ya. Mana nih kakaknya nih? Halo Kak. Izin bertanya, bagaimana kita menghadapi atau menanggapi pembukaan lahan yang digunakan untuk agriculture? Karena kan kalau pembukaan lahan itu pasti biasanya itu akan mematikan beberapa tanaman atau banyak tanaman yang ada di daerah tersebut. Mungkin seperti itu, Kak. Saya ada beberapa perspektif tentang ini, Kak. Jadi yang namanya agriculture, atau kalau misalnya kita merujuk sekarang, ini mau merujuknya ke agriculture atau ke monoculture kayak sawit gitu, apa gimana nih Kak? Saya mau tanya dulu nih, supaya jelas. Ke sawit juga boleh Kak. Oke. Kalau misalnya ke sawit, memang case-nya lumayan besar. Karena satu, mereka sudah punya izin konsesi, Kak. Jadi once mereka membuka konsesi di sana, artinya mereka sudah dapat izin dari pemerintah. Apa yang bisa kita lakukan sebagai NGO kami dan juga sebagai masyarakat adalah kita demonstrasi supaya mereka tidak buka di situ tidak mungkin, karena mereka sudah ada legal standing. Yang bisa kita lakukan adalah kami sekarang ini tidak hanya bekerja dengan pemerintah tapi juga dengan private sector. Jadi kami tidak menjadikan perusahaan sawit itu as our big enemy, itu enggak. Jadi kita kerja sama-sama, kira-kira apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng supaya perusahaan sawit mereka itu sustainable. Karena kalau merujuk kepada peraturan, correct me kalau misalnya saya salah, dan memang belum berubah, setiap konsesi itu setidaknya harusnya sepertiganya itu adalah lahan HCV, High Conservation Value Area, yang memang didedikasikan untuk konservasi, Kak Sri. Jadi bagaimana kita menanggapinya adalah dengan kita bisa kolaboratif sih. Menurut saya sekarang nggak bisa lagi kita gontok-gontokan supaya nih sawit nggak boleh dibuka di sini, tapi mereka udah dapat konsesi dan izin gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan untuk hal itu? Yang bisa kita lakukan adalah kolaboratif supaya ketika sawit itu dibuka di sana, kita make sure biodiversity-nya yang di sana itu ada apa aja. Kemudian ada, misalnya ada orang utan apa enggak.
kalau misalnya ada orang hutan, gimana nih memanage supaya mereka tidak bisa terhubung dan tidak putus, tidak terfragmen wilayah hutannya dengan dibuatnya HCV. Jadi penentuan wilayah HCV itu juga bisa juga berdasarkan mapping sama-sama gitu. Mungkin itu Kak yang bisa saya jawab terkait dengan pandangan atau menanggapi pembukaan lahan itu. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama Kak. Lanjut, ada yang raise hand. Kita mau mana dulu Kak Nurul? Saya ngikut aja. Mute Kak. Kakaknya mute. Yang duluan di siapa ya tadi? Tunggu, ada yang raise hand ya? Siapa nih? Oke. Silakan yang pilih. Oke, mungkin sebentar ya Kak Zahra ya. Kita ada satu apa dua yang masuk dulu deh. Kak Shen Belva. Satu aja tuh Shen. Oh ya. Iya. Oh, Shen Belva. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Ya, gimana Kak? Oh, saya sebenarnya ingin bertanya, kalau misalnya kan terjadi kebakaran terus-menerus, itu apakah hewan-hewan endemik yang ciri khas dari Kalimantan itu semakin berkurang atau ada yang sudah punah yang mungkin saya belum ketahui karena akibat kebakaran yang terus-menerus terjadi di Kalimantan. Itu aja Kak, terima kasih. Sama-sama Kak Shen. Berdasarkan kami bekerja dari 1999 ya, BNF itu. Memang kepunahan belum ada, tapi yang naik tingkat ada Kak. Orang hutan itu sekarang statusnya critically endangered. Kalau misalnya dia naik tingkat satu lagi, itu sudah extinction. Artinya populasi mereka sudah sangat berkurang sekali. Apa penyebabnya? Selain memang dulu ada perdagangan, kemudian ada pemburuan orang hutan, ya salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan ini. Memang tidak langsung misalnya, emang kebakaran hutan langsung ngebakar orang hutannya, ya mungkin tidak langsung membakar orang hutannya, tapi that fire itu membakar habitatnya orang hutan. Once habitat itu terbakar, kemudian tidak ada makanan lagi, at the end of the day orang hutannya mau makan apa gitu kan. Akhir-akhirnya juga akhirnya mati gitu. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada yang punah, sejauh ini belum ada, tapi yang naik tingkat menuju kepunahan ada. Makanya kita bekerja keras sekali juga untuk bisa supaya jangan sampai orang hutan ini tinggal nama gitu Kak Shen. Karena statusnya critically endangered. Dua-duanya, Sumatera maupun di Kalimantan, dua-duanya statusnya critically endangered. Sangat terancam punah. Gitu Kak. Terima kasih Kak. Sama Kak. Selanjutnya Kak Zahra ya. Kak Boleh. Rian. Boleh. Oke. Halo Maria. Kak Zahra. Halo Kak Zahra. Ya, aku mau bertanya nih, kalau misalkan dari datanya BNF sendiri untuk kebakaran hutan itu, memang kalau di Kalimantan Tengah atau enggak, kalau misalkan BNF punya riset yang di wilayah lain, itu memang lebih banyak dari kebakaran yang dari SWAM itu, atau memang dari manajemen sawit yang kurang bagus, sawit itu jadi menjalar ke hutan. Itu aku mau nanya, kalau dari data yang dikumpulkan dari tahun ke tahun gitu, apakah menurun atau naik? Lalu yang kedua, aku mau nanya juga, kalau untuk learning curve, kurva pembelajarannya itu untuk mengedukasi yang di Kalimantan sesusah apa sih, atau mungkin lebih gampang gitu, karena kan kalau misalkan di Jawa ini memang alamnya kan udah kurang, jadi awareness-nya udah cukup tinggi karena kita udah dikit yang untuk dijaga, tapi kalau di sana kan masih banyak, jadi mungkin menurut saya, sepandangan saya lebih menggampangkan gitu. Jadi gimana sih kalau misalkan untuk level edukasinya dan constraint-nya apa gitu? Oke. Saya jawab pertanyaan kedua dulu, Kak. Karena saya di BNF fokusnya ke situ. Justru karena alamnya masih banyak, justru karena merasa kita ini kayaknya nggak ada di bencana alam yang katanya disebabkan oleh kalau misalnya hutan terbuka, itu selain asap yang banyak orang yang sudah enjoy itu, justru karena kejadian, karena situasi yang kayak begitu, itu yang malah buat susah, Kak. Karena they feel nggak bakalan terjadi apa-apa juga kalau misalnya, for example, mereka ngebuka hutan, atau mereka simply kayak membuang sampah di sungai, itu kayak nggak terjadi apa-apa karena nggak ada terjadi bencana misalnya gitu. Nah itu justru dengan alamnya yang banyak ini juga menjadi challenge tersendiri juga karena perspektifnya kayak begitu gitu. Kalau orang punya perspektif yang
oh alam kita masih banyak, yuk kita jaga, it's memudahkan pekerjaan, tapi what happen di lapangan sekarang seperti itu terkait dengan edukasi. Jadi apakah susah apa enggak, moderate lah. Jadi ada level-level tertentu yang masih bisa kita lakukan edukasi dengan komprehensif, misalnya saja sekolah, itu masih kooperatif sekali. Tapi once kita sudah berbicara tentang edukasi ke masyarakat yang punya kepentingan sendiri dan ada potensi untuk conflict of interest, that's another level of challenge. Jadi ada tingkatan tantangan tersendiri lagi di sana, dan itu biasanya segmentasi masyarakat itu yang sangat susah untuk dirubah mindset-nya. Makanya kita gunakan pendekatan alternatif livelihood. Tidak bisa lagi edukasi secara single activities gitu. Jadi cuma edukasi itu nggak bisa. Kemudian terkait dengan data kebakaran, saya nggak punya exactly data kebakaran, tapi teman-teman konservasi yang punya. Tapi apakah kebakaran itu terjadi di wilayah konsesi atau di luar wilayah konsesi, dua-duanya, Kak. Jadi kasusnya terakhir di 2019 pun ada yang di wilayah konsesi, ada yang juga di luar wilayah konsesi. Ada juga yang memang, kalau di luar wilayah konsesi itu biasanya memang udah lahan, kebuka atau sebagian terbuka, mau dibuka penuh untuk bisa melaksanakan kegiatan memperluas konsesi sawit, atau memang masyarakat yang mau melaksanakan pembukaan lahan untuk agriculture atau penanaman sayur tertentu, tapi akhirnya apinya menjalar kemana-mana gitu. Walaupun ini juga harus dijadikan concern karena masyarakat Dayak itu juga mereka punya kepercayaan untuk bisa membuka lahan dengan cara membakar, but masyarakat Dayak itu ada local wisdom. Mereka itu ketika mereka membuka lahan, satu karena mereka punya kepercayaan, mereka itu berdampingan dengan alam, jadi mereka selalu membuka secukupnya biasanya untuk sayur atau untuk padi, dan dijaga, Kak. Dijaga. Nah, kejadiannya sekarang adalah banyak oknum-oknum yang ketika membuka lahan, ya udah dibuka aja, dibuka, kemudian biarin api yang menjalar supaya secara tidak sengaja dalam tanda kutip apinya jadinya besar gitu, akhirnya ya udah dibuka aja lahannya gitu. Banyak kejadian kayak gitu motifnya, Kak. Gitu sih, Kak Zahra. Oke, baik, makasih Kak Rian. Sama-sama, Kak. Next. Wow, seru sekali ya. Silakan teman yang mau nanya. Ini siapa lagi? Banyak nih pertanyaannya. Kak Medina deh, yuk Kak ngobrol, Kak. Medina Fitriana. Oke, Ya, halo, Kak. yang soal human animal conflict. Ya, Kak. Jadi Kak, saya mau tanya, kalau misalnya human animal konfliknya kalau di tempat Kakak itu gimana sih sebenarnya? Karena saya kebetulan juga bekerja di bidang konservasi dan di Aceh. Jadi kalau di sini juga maksudnya masih ada beberapa masyarakat yang masih nggak paham juga ketika kita kasih sosialisasi. Nah, kalau di sana bagaimana? Apakah awareness masyarakatnya sudah termasuk tinggi atau masih pertengahan atau masih sangat rendah? Kemudian saya juga pernah kerja di Kalimantan Barat sebelumnya di Taman Nasional Gunung Palung. Nah, kebetulan waktu saya ke sana itu 1 minggu setelah saya di sana memang terjadi kebakaran hutan. Jadi saya ikut merasakan gimana rasanya kebakaran hutan yang dialami oleh masyarakat di Kalimantan. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah di Kalimantan Tengah ini kebakaran hutannya masih terjadi setiap tahun atau memang hanya pada tahun-tahun tertentu saja ketika musim panasnya itu kayak lebih panas dari biasanya gitu, Kak? Makasih. Sama-sama, Kak Medina. Pernah ke Taman Nasional Gunung Palung, itu kampung saya itu, Kak. Iya, saya di Ketapang. Oh iya. Ya, kampung saya itu. Jadi apakah di sana di Kalimantan Tengah ini ya human animal konflik tinggi apa enggak? Sejauh apa yang kami kerjakan di BNF, memang kami tidak ada divisi khusus human orangutan konflik, karena memang di 3 wilayah yang kami tangani, Sabangau, Rungan, dan juga di Barito Ulu, memang potensi human orangutan konfliknya justru tidak ada, artinya memang rendah sekali. Dan justru yang menjadi tinggi itu adalah karena hutannya sudah terlanjur terfragmen sebenarnya. Hutannya sudah terlanjur terfragmen, kemudian konflik of interest-nya tinggi sekali untuk bisa pembukaan lahan dan lain sebagainya, karena sama di Kalimantan Tengah itu yang juga menjadi challenge besar adalah illegal gold mining dari masyarakat, Kak.
Jadi kalau dilihat di pinggir-pinggir sungai itu semuanya itu punya tambang-tambang emas, dan sungai di Kalimantan Tengah itu, terutama di Palangkaraya itu, ada kalau dijalani sama perahu tuh harus hati-hati karena ada yang dangkal banget sampai udah gunung gitu pasirnya, ada yang dalam banget gitu. Dan itu juga merupakan salah satu ancaman konservasi juga. Kenapa? Karena mereka itu tidak menambang emas itu, mereka gerakannya masuk ke dalam hutan gitu. Jadi ketika misalnya udah di tepi sungai nih, udah tepi sungai banget, emasnya udah nggak ada, nanti tuh ditebang-tebangin pohonnya supaya mereka bisa masuk lagi gitu di Kalimantan Tengah yang kejadian. Jadi justru potensi pembukaan lahannya besar sekali. Kemudian bagaimana dengan kebakaran? Kebakaran 2020-2021 ini, 2021 belum selesai sih, tapi 2020 kemarin alhamdulillah tidak ada titik api, tapi tidak seheboh 2019. Artinya memang pengaruh cuaca memang berperan tinggi sekali sih, Kak. Jadi karena memang curah hujan kemarin cukup stabil di 2020, jadinya kebakaran tidak terlalu hebat terjadi. Ada titik api tapi tidak terlalu hebat karena cepat juga ditangani mungkinnya. Karena memang pemerintah provinsinya juga, gubernurnya juga gencar sekali untuk bisa menangani kebakaran gitu. Jadi it's a good sign dari beberapa stakeholder lain untuk bisa bekerja sama menangani kebakaran. Gitu, Kak. Tapi semoga 2021 enggak ya. Karena kalau saya lihat, saya lagi di Kalbar. Kalbar ini di Ketapang sudah mulai jarang hujan. Jadi bisa jadi juga, tadi juga saya lihat beberapa minggu belakangan juga ada helikopter yang bawa air itu udah seliweran di atas rumah. Nah itu bisa jadi it's a sign kalau misalnya udah ada titik api. Tapi semoga aja enggak. Gitu. Jadi cuaca itu dengan potensi curah hujan dan panas itu sangat berpengaruh sih. Kak, siapa tadi ya? Medina. Itu, Kak. Ya, makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Ya, di Aceh di lembaga apa, Kak? FFI? Enggak. Jadi, kalau riwayat pekerjaan saya sebelumnya, saya pernah di Forum Konservasi Lauser. Kemudian setelah dari FKL, saya ke Taman Nasional Gunung Palung, tapi saya kerja di namanya itu One Forest Project. Project dari Michigan University. Kemudian sekarang saya di organisasi Sintas Indonesia. Ini organisasi baru. Oke. Kalau di Lauser kenal dengan kakak yang rambut pendek, siapa yang pernah dapat conservation itu? Kak Farwiza ya. Nah, Kak Farwiza. Ya. Iya. Karena jadi, conservation kecil banget, Mbak. Jadi iya, semuanya sering terhubung. Ya, gitu. Iya, kebetulan saya kenal sama Kak Wiza. Oke. Berarti satu ini ya, karena beliau kan yang bangun Lauser ya, apa ada lembaga yang dia bangun juga ya? Iya, jadi kebetulan nanti juga bakalan satu kantor lagi sama Kak Wiza. Oh, mantap. Oke. Sip, terima kasih ya Kak Medina. Ya, sama-sama. Makasih juga, Kak. Sama-sama. Kak Iyut Yulia. Adakah kakaknya? Kak, nggak sih? Iya, Kak. Iya, halo, Kak. Iya, halo, Kak. Gimana nih, Kak? Iya nih, mau tanya juga soal, ini kan kita lagi ngomongin konservasi nih ya. Saya juga penasaran sama ya kasus-kasusnya di sana, misalkan dengan perdagangan perburuannya atau yang lainnya, penyiksaannya itu, kalaupun ada yang melakukan hal kegiatan seperti itu, cara laporannya gimana ya? Maksudnya apa yang bakal dilakuin sama organisasi kakak gitu? Oke. Sebenarnya kalau kasus-kasus perdagangan atau perburuan itu justru jarang sekali kita temui secara langsung ya. Karena orang yang melakukan itu pun jauh lebih pintar. Mereka sudah tahu misalnya jadwal patroli kapan. Tapi kita selalu menghimbau ke masyarakat untuk bisa melaporkan dari level yang paling bawah sih, Kak. Jadi memang kita koordinasikan itu bahkan dari RT, RW, kemudian desa, lurah, kecamatan, sampai ke BKSDA, baik itu di kota maupun di provinsi. Jadi siapa yang akan melakukan pada akhirnya, memang teman-teman BKSDA yang akan melakukan tindakan. Jadi kalau di Kalimantan Barat, teman saya bahkan sudah sering sekali banyak kasus juga di mana penegakan hukum itu benar-benar dilakuin gitu. Jadi ada perdagangan orang utan yang memang dipenjara gitu, dan it's a good
apa namanya ya, untuk dunia konservasi itu artinya ada green light gitu. Jadi hukum itu dibuat bukan hanya untuk hukumnya ada, tapi benar-benar dilaksanain gitu Kak. Jadi cara pelaporannya gitu. Jadi memang dari tingkat tapak sekali, dan memang semuanya sudah terintegrasi dari BKSDA, bahkan ada call center. Semua BKSDA di Indonesia sekarang harus ada call center bebas pulsa yang bisa masyarakat hubungi kalau ada kasus-kasus emergensi tentang satwa, gitu Kak. Oke deh Kak, makasih ya Kak. Sama-sama Kak. Siapa lagi nih? Wow, banyak sekali ya. Lanjut ke AR Tiaswana. Halo Kak. Halo. Ya, gimana Kak? Jadi gini Kak, saya tuh penasaran terkait penelitian yang sering Kakak lakuin tuh kan untuk mengukur forest degradation gitu. Menurut Kakak itu bagian apa sih yang paling sulit dalam melakukan penelitian semacam itu? Apakah harus setcapnya atau nyari perizinannya atau justru ada kayak ada kesalahpahaman atau miskomunikasi dengan masyarakat lokal di sana atau gimana Kak? Semua yang Kakak sebutkan terjadi sih Kak. Jadi sebenarnya kalau BNF itu tidak spesifik untuk mengukur forest degradation-nya sudah terjadi berapa persen, tapi kita kegiatan-kegiatan responsif. Jadi misalnya saja wilayah kebakaran, itu nanti kita ukur berapa banyak wilayah kebakarannya dan itu perlu berapa ribu pohon misalnya untuk menanam. Jadi kegiatan responsif untuk bisa melaksanakan penanaman. Yang menjadi challenge kalau teman-teman sudah on the ground itu adalah medan, Kak. Jadi satu, sudahlah jauh, kadang wilayah kebakaran itu kan. Yang kedua, gambut. Tadi kalau misalnya gambut seperti yang saya ceritakan tadi, itu kan berlayer-layer tuh, Kak. Dan memang kalau misalnya cuma gambut yang semeter, 2 meter, mah itu kita masih bisa jalan gitu. Tapi kalau misalnya udah 3, 4, sampai 5 meter, itu mungkin ada juga gambut yang udah hampir sedada gitu. Itu medan yang harus dilalui teman-teman dari Habitat Restoration untuk bisa menanam kembali area-area yang kebakar gitu. Itu sih Kak challenge-nya paling yang dirasakan secara langsung. Yang kedua mungkin juga bagaimana bisa menggencarkan terus kegiatan awareness kalinya. Jadi supaya balance. Jadi jangan sampai hutan atau wilayah yang sudah kita rehabilitasi itu justru malah dirusak lagi oleh oknum-oknum tertentu karena mereka nggak tahu gitu kan kalau misalnya wilayah itu sudah direstorasi, sudah direhabilitasi atau ditanam kembali. Gitu sih Kak. Jadi apakah terjadi? Tiga-tiga yang Kakak sebutkan terjadi, tapi kalau berkaitan dengan on the ground yang paling challenge itu. Itu Kak Tias. Ada lagi yang mau nanya? Silahkan. Banyak itu. Banyak banget ya. Kak Desi. Kak Desi, yang tadi bilang Kahut nih. Oh iya, Kak Desi. Iya, Kak. Ya, silakan Kak. Mau nanya sih sebenarnya. Jadi kalau BNF ini yang aku dengar barusan itu kan lebih banyak ke riset dan juga perlindungan habitat. Nah, kalau untuk perlindungan hewan endemik di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah seperti orang utan sendiri, apakah kegiatannya apa aja ya? Dan apakah melakukan kolaborasi dengan LSM yang lainnya? Contoh yang ada di Kalimantan Tengah itu Bos Foundation. Lakukan, Kak. Jadi di Kalimantan Tengah itu ada banyak lembaga, jadi di antaranya ada BNF, ada BOS, kemudian sebelumnya kan juga ada WWF, kemudian juga ada teman-teman dari apa itu yang dari Jerman, saya lupa ada satu dari Jerman, kemudian ada dari Kalawet juga. Semuanya kita lakukan kolaboratif pasti, karena memang khususnya untuk orang hutan ini yang dilakukan oleh BNF adalah karena kami bekerja di Taman Nasional Subangau, kita melaksanakan kegiatan monitoring. Jadi termasuklah behavior dan monitoring populasi. Tapi once ada masalah dengan orang hutan, misalnya saja ada masyarakat di mitra binaan BNF yang melaporkan ada orang hutan yang misalnya keluar atau terjadi penangkapan orang hutan, itu teman-teman yang bergerak adalah teman-teman dari Bos Foundation karena mereka punya pusat rehabilitasi, gitu Kak. Jadi bekerja sama kolaboratif antar mitra itu penting sekali sih, dan kita lakukan harus, gitu. Oke
Kak, berarti selain itu juga melakukan hubungan dengan BKSDA setempat ya Kak, karena setahu saya kalau kayak penyitaan seperti itu ke masyarakat harus melibatkan pemerintah seperti BKSDA lokal. Betul Kak, betul Kak. Jadi MOU dengan pemerintah daerah itu it's a must untuk NGO. Jadi dari tingkat gubernurnya, wali kotanya, karena memang dari atas itu nanti akan ada turunan-turunan PKS ke dinas-dinas terkait termasuklah ke BKSDA. Gitu. Jadi ya kita laksanakan, kita juga berhubungan dan terikat secara peraturan resmi dengan lembaga-lembaga tersebut. Gitu. Oh, jadi memang tertulis ya Kak? Betul Kak. Kerjasamanya. Okay. Betul Kak. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Desi. Lanjut lagi, ini apa ini? Oh, dari Kak Ruwaida. Ya, Suwana. Ya, Kak Ruwaida dulu kali ya. Halo Kak. Yap. Mau tanya, tadi kan dijelasin kalau pembukaan lahan di sana udah banyak, terus kayak banyak lahan-lahan yang udah terdegradasi. Nah, upaya untuk merehabilitasinya tuh kayak gimana ya Kak? Misalkan kayak penanaman pohon kembali atau gimana gitu Kak? Yap. Oke, terima kasih Kak Ruwaida ya. Jadi upaya yang kami lakukan, satu, kami membangun community nursery. Jadi community nursery itu adalah kegiatan yang kami tempat yang kami bangun atau program yang kami bangun sebagai bentuk respon terhadap kebakaran hutan atau area yang sudah terbakar pasca kebakaran hutan itu tadi. Jadi community nursery itu kita melibatkan masyarakat lokal untuk melaksanakan penanaman. At the end of the day, kalau bibitnya sudah siap, nanti masyarakat lokal juga yang melaksanakan penanaman secara langsung di wilayah yang terbakar. Jadi itu sih Kak, kegiatan rehabilitasi lahan yang kami lakukan. Jadi memang melaksanakan kegiatan penanaman kembali, kemudian juga melaksanakan monitoring atas apa yang kita tanam tadi. Itu. Jadi tidak hanya ditanam terus kita tinggalkan, tapi monitoring secara berkala oleh teman-teman dari tim community nursery. Makanya penting sekali juga kalau tadi berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya dari Kak Desi, selain kemitraan yang dibangun dengan pemerintah dan private sector, kemitraan yang dibangun dengan masyarakat lokal itu juga penting, karena salah satunya untuk mendukung program rehabilitasi lahan yang ditanyain oleh Kak Ruwaida. Gitu Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Lanjut Kak, ini ada satu lagi ya. Kak Tias lagi. Not list Kak Tias. Iya, benar. Halo Kak, halo lagi. Halo Kak. Ini tadi lebih ke pertanyaan lanjutan dari pertanyaan yang tadi ya. Karena saya dekat dengan topik perhutanan sosial, karena itu jadi saya hubungkan dengan itu. Soalnya saya pernah dengar kalau dulu tuh sering terjadi konflik antara masyarakat etnis dan pihak konservasi untuk mengelola beberapa lahan hutan. Jadi yang punya means of production itu sering konflik dengan masyarakat di sekitar situ. Tapi saya tuh kurang tahu tentang konflik yang dihadapi sama pengelolaan lahan konservasi dan riset-riset yang berhubungan dengan itu. Jadi Kakak sendiri tuh konflik sama kegiatan advokasi konservasi hutannya itu secara spesifik apa ya Kak? Terima kasih. Ada satu Kak. Jadi tidak satu juga sih. Jadi kalau terkait dengan perhutanan sosial, mengadvokasi perhutanan sosial aja is another challenge gitu kan. Karena kita harus kasih awareness dulu, kenapa harus dibangun perhutanan sosial, karena masih banyak juga masyarakat yang beranggapan kalau perhutanan sosial itu artinya ada mengkonservasi hutan itu, padahal kan konsep kemitraan dan pengelolaannya kan berbeda gitu kan. Kenapa dibangun perhutanan sosial? Supaya juga masyarakat bisa mengelola bagian dari hutan itu. Kita ada satu pengalaman dan sampai sekarang masih berjalan juga prosesnya, adalah satu wilayah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan. Jadi KHDTK artinya sudah terproteksi sebenarnya hutannya, tapi masyarakat setempat menganggap bahwa itu adalah bagian dari lahan masyarakat yang memang sebelumnya mereka dari zaman dulu itu berladang di daerah situ. Jadi ada masalah tata batas di sana untuk area penelitian kami di daerah Rungan, di daerah kedua yang saya sebutkan itu Kak. Jadi sementara ini apa yang bisa kita lakukan tentang itu adalah kita akhirnya masuk ke advokasi ke pemerintah, karena secara legal standing kita sudah punya, karena KHDTK itu izinnya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sudah punya, akhirnya kita advokasi dan sekarang sedang diatur tata batasnya.
Jadi memang kalau sudah di tingkat masyarakat itu kita tidak bisa mengatur apakah segala sesuatu yang akan berjalan mulus apa enggak gitu ya Kak ya. Jadi memang konflik of interest itu pasti terjadi. Bahkan ada juga yang memang misalnya sudah kadang tuh yang agak repot adalah ketika sudah bersentuhan juga dengan hutan adat misalnya kayak gitu. Hutan adat ternyata ini adalah hutan adat yang menurut masyarakat ini adalah hutan adat mereka dari zaman dahulu, tapi ternyata ada konsesi misalnya. Jarang sih kalau ada konservasi. Konservasi itu justru mendukung hutan adat gitu. Tapi kejadian yang pernah terjadi di Kalimantan, dan kalau misalnya teman-teman tahu yang kasus Kinipan kan, itu tapi antara masyarakat dengan konsesi sih. Jadi kita dari NGO dan lingkungan justru mendukung masyarakat untuk mempertahankan hutan adat itu. Tapi kadang-kadang ada juga yang memang sudah wilayah penelitian, sudah ada legal standing-nya, tapi masyarakat menganggap, oh ini adalah bagian dari ladang kami, gimana dong, kami mau minta ini sebagai ladang, tapi tidak punya legal standing. Akhirnya kita advokasi ke tingkat pemerintahan, dan memang sudah ada legal standing untuk area penelitian. Gitu, Kak. Siapa tadi? Tias. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Tias atas pertanyaannya. Oh iya, mungkin karena waktu juga, jadi pertanyaan dari Kak Tias mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, Kak Rian dan teman-teman semuanya. Dari Kak Rian mungkin ada pesan buat teman-teman, buat menutup materi ini? Tidak secara spesifik sih. Artinya saya yakin teman-teman di sini volunteer, punya aktivitas sosial yang sangat baik. Keep going with that, keep going dengan menyebarkan positivity untuk masyarakat sekitar kita, sama pendidikan lingkungan itu adalah bagian dari sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari sebenarnya teman-teman. Jadi tidak harus ada program pendidikan lingkungan khusus untuk bisa menyebarkan pendidikan lingkungan, but I'm sure teman-teman semua di sini kita bisa memberikan awareness itu setidaknya untuk orang-orang sekitar, and use our social media wise tadi itu gitu kan. Itu Kak. Thank you TBI, thank you teman-teman semua. Terima kasih Kak Rian. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang dari tadi udah interaktif banget, udah aktif banget untuk bertanya. Nah, karena teman-teman udah keren banget, saya bakal ngasih hadiah. Nah, hadiah pertamanya tadi udah buat si Kak Desi Sidabutar yang menang Kahoot. Dan door prize yang kedua tuh saya bakal ngasih kesempatan teman-teman untuk screenshot kelas ini, kemudian upload ke feed atau stories Instagram kalian, tag @Taman Baca Inovator, dan juga borneo.nature. Boleh tag Kak Rian juga nggak? Mungkin nanti Kak Rian bisa ikut nilai nih, yang postingan terbaik bakal dapat door prize dari kami. Sip. Nah, itu mungkin salah satu social media wise yang bisa kita lakukan, teman-teman. Jadi kesan pesannya apa, terus mungkin bisa juga diceritakan habis ini mau ngapain nih teman-teman. Nah, karena terima kasih banyak sudah hadir di acara kelas konservasi kami di Taman Baca Inovator. Terima kasih juga Kak Rian yang udah mewakili teman-teman dari Borneo Nature Foundation. Sukses selalu buat Kak Rian dan juga teman-teman. Nah, selanjutnya di acara inti, di acara terakhir kita bakal ada Kak Maki yang mimpin foto bersama. Jadi ya udah, siapkan posenya yang paling kece, teman-teman. Oke, Kak Maki, silahkan. Kak Nurul, terima kasih Kak Rian yang udah sharing ilmu yang luar biasa banget, yang membuka diskusi yang sangat interaktif antara kita di sini, karena di sini pertanyaannya luar biasa, kece-kece banget, bagus-bagus banget, dan juga tentunya bermanfaat banget. Dan terakhir, saya dari Yayasan Taman Baca Inovator mengucapkan terima kasih kepada Borneo Nature Foundation yang diwakili oleh Kak Dwi Rian, serta kepada seluruh relawan yang hadir pada kali ini. Saya yakin ini ada dari berbagai macam daerah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berkumpul satu untuk konservasi lingkungan di Indonesia. Dan sekarang kita sampai di acara inti, yaitu foto bareng. Nah, itu acara intinya sih sebenarnya. Oke, siapin pose yang paling kece-nya. Pose yang paling kece-nya ini ada dua page, 2 halaman. Oke, udah aktif kameranya semuanya? Ada Roshi Klik Surabaya, Ellen belum, Sri Mulyani. Kita ada Ibu Sri Mulyani hadir juga di sini. Ya, alhamdulillah ada Kemenq kita hadir. Ya. Oke Bu, izin Bu buat foto bareng Bu ya.
Oke, siap. 1, 2, 3. Kalian kalau di lingkungan ada gimmick-gimmicknya nggak sih? Misalkan kayak salam lestari atau apa, atau tangan misalkan gimana gitu kan, biar ada L lingkungan kali ya. L for lestari lingkungan ya. L for lingkungan dan literasi, right? Okay. Salam. Sekarang pakai ini, salamnya jempol telunjuk, salam lingkungan dan literasi, salam lestari, salam literasi. Oke, 1, 2, 3. Oke, kloter selanjutnya dari Kak Renita sampai Kak Aprilia Azhar. Oke, siap? Itu ada yang sambil bawa mobil itu. Nggak apa-apa, santai aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah semuanya. Terima kasih buat yang udah hadir. Jangan lupa, salah satu faktor penting untuk melestarikan lingkungan adalah building awareness. Jadi kita bangun kesadaran masyarakat. Caranya nggak sulit-sulit amat. Bisa kita mulai dari sosial media. Kita bijak menggunakan sosial media. Kita kampanyekan terus tentang pentingnya menjaga lingkungan, tentang pentingnya menjaga konservasi, dan juga tentang pentingnya meningkatkan minat baca di Indonesia. Oke, cukup sekian. Saya Maki, mewakili Taman Baca Inovator, mengucapkan mohon maaf kalau memang dari awal sampai akhir ada beberapa hal yang kurang, baik itu secara teknis ataupun non-teknis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Jangan lupa mention Taman Baca Inovator. Borneo Nature, Durian Li. Dah semuanya.